Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan di ekonometrika lanjutan ini tentang jarak waktu dan peramalan. Ya, mungkin sudah saya singgung bahwa setelah kita belajar ekonometrika masih banyak berurusan dengan data cross section, maka di ekonometrika lanjutan ini memang kita banyak menggunakan data jarak waktu. Dan data jarak waktu seperti yang sudah kalian pelajari di mata kuliah yang lain itu mempunyai sifat sendiri ya yang membuat kita harus membedakan analisisnya dengan analisis yang kita gunakan pada data cross section. Disebut sebagai data jarak waktu jika kalian memiliki pengamatan selama beberapa periode waktu yang teratur. Teratur dalam artian misalkan mengamatinya per hari, per minggu, per bulan, per 3 bulanan, per semester, per tahun, yang seringkali ya kita temukan pada data ekonomi makro. Misalkan konsumsi, PDB, ya itu semua diamati dalam periode-periode waktu tertentu secara teratur. Kadang kuartal, kemudian bisa jadi harian, kalau misalkan kita bicara tentang nilai tukar. Jadi sesuatu yang sifatnya dinamis, maka pengamatannya harus lebih dalam kurun waktu yang lebih singkat. Jadi kalau kamu mengamati nilai tukar harian dalam kurun waktu mingguan tidak terlalu bagus, karena akhirnya malah tidak terlihat fluktuasinya, karena nilai tukar ini fluktuasinya sangat cepat, ya perubahannya sangat cepat sehingga harus memang dilihat per hari. Lain halnya dengan PDB, kalau PDB per hari ya nggak akan terlihat, dia baru akan terakumulasi secara keseluruhan ketika diamati misalkan dalam satu kuartal, gitu ya. Jadi ini semua tergantung dari sifat aktivitas atau variabel-variabel perekonomian apa yang kita amati mengenai panjang pendeknya periode. Berikut ini adalah beberapa alasan peneliti menggunakan data jarak waktu pada kasus ekonometrika. Yang pertama, untuk tujuan peramalan. Ya, jadi data jarak waktu yang dimiliki itu bisa dipakai untuk membuat model yang dimanfaatkan untuk meramalkan apa yang terjadi beberapa tahun ke depan, misalkan atau beberapa periode waktu ke depan, misalkan inflasi, ya, atau seperti yang sudah kalian pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya, untuk menduga efek sebab akibat yang sifatnya dinamis. Jadi ketika ada sesuatu yang berubah, misalkan perubahannya saat ini, pengaruhnya beberapa periode ke depan, ya, seberapa? Misalkan di sini contohnya suku bunga berubah bulan ini. Pengaruhnya terhadap laju inflasi dan tingkat pengangguran 3 bulan ke depan seperti apa? 12 bulan ke depan seperti apa? Ya. Atau seiring waktu, ya perubahannya seiring waktu seperti apa? Ini kan yang sudah kita pelajari di model dinamis, ya, baik itu efek yang distributed lag model, adaptive expectation maupun yang partial adjustment. Itu sifat efek sebab akibat yang sifatnya dinamis. Nah, di situ kita menggunakan variabel jarak waktu dengan kelebihannya yang memungkinkan kita melakukan hal-hal ini. Apabila kita compare data jarak waktu dengan data cross section, ya, kalau data cross section ini dia hanya bisa dipakai untuk mengkuantifikasi hubungan sebab akibat, ya, menduga betanya itu. Jadi hubungan sebab akibat yang saya maksud itu adalah beta topi yang berhubungan dengan X, ya, berapa perubahan Y akibat perubahan X, itu yang bisa dilakukan di data cross section, ya. Kemudian prediksi bisa, tapi sifatnya interpolasi. Jadi interpolasi di sini kamu menduga beta itu berdasarkan himpunan Y dan X yang kamu peroleh. Jadi kalau mau memprediksi X yang kamu pakai, ya, jadi konsepnya Y sebagai fungsi dari X, X-nya di sini, ya, kisaran nilainya berapa. Untuk mendapatkan Y topi berdasarkan model yang sudah dibentuk, misalkan modelnya beta 1 topi plus beta 2 topi X,
X yang digunakan adalah X yang berada di kisaran yang dipakai ketika membuat model, ketika membentuk model. Itu namanya interpolasi. Jika kamu menggunakan X yang berada di luar kisaran ini, ya, di kisaran tentang X yang digunakan untuk mendapatkan beta topi, maka model ini belum tentu, ya, prediksinya belum tentu akurat. Jadi akurasi itu hanya terbatas pada X yang berada di dalam rentang X yang dipakai untuk pendugaan parameter, atau istilahnya di sini interpolasi. Ya. Nah, di sini kelemahan ini dianggap sebagai kelemahan di sini. Ya, padahal kadang-kadang orang kan ingin lihatnya lebih yang selain itu. Dapat digunakan data deret waktu, ya, karena data deret waktu ini bisa dipakai untuk peramalan, dalam artian X-nya tidak harus yang dipakai untuk menduga model. Ya, jadi ada konsep pendugaan model, ada konsep peramalan. Pendugaan model itu menggunakan pengamatan yang ada, kemudian jika kamu memiliki pengamatan waktu ke depan, nah jelas kamu belum punya toh pengamatan di waktu ke depan. Nah, di kelebihan deret waktu ini modelnya bisa dipakai untuk itu, ekstrapolasi. Dan kuantifikasi hubungan sebab akibat yang sifatnya dinamis. Kalau yang ini statis, ya, hanya satu waktu saja, ini dinamis. Jadi itu kalau mau diperbandingkan kelebihannya. Gantung keperluan, ya, seperti apa. Yang jelas, jika untuk peramalan dan sifat dinamik, memang kita perlu menggunakan data deret waktu. 4 komponen ini adalah komponen yang ada di dalam deret waktu. Ada komponen tren, siklus, seasonal, dan ketidakteraturan. Bisa kamu lihat di sini, ya, yang dimaksud dengan tren ini adalah kecenderungan naik, ya, seiring waktu. Ada penyebabnya macam-macam. Ya, misalkan sini populasi yang meningkat, perubahan teknologi dan lain-lain, dan terus berlangsung, ya, beberapa tahun. Nah, di sini walaupun ada seperti naik turun, tapi naik turunnya ini tidak berhenti di satu posisi, ya, naik meningkat terus. Jadi naik turun, tapi geraknya naik. Nah, secara umum inilah tren, ya, yang dinyatakan dengan tren naik. Itu komponen tren. Nah, di dalam deret waktu ini ketika kamu membuat, jadi saya ingatkan sekali lagi, ya, ketika kalian berurusan dengan data deret waktu, time series plot ini sangat penting dalam mengidentifikasi komponen-komponennya. Jadi harus kamu lakukan, ya, seperti yang data untuk contoh ini data sales, data penjualan seiring waktu, ya, sekilas di sini ada tren naik. Kemudian siklus. Nah, siklus itu naik turunnya itu tadi bisa dianggap sebagai siklus. Tapi kalau terjadinya seperti yang contoh saya tadi itu, ya, hanya sebenarnya bukan siklus, karena siklusnya itu polanya jauh lebih lebar, ya, jauh lebih rentang waktu antar pola begini jauh lebih lama. Kalau tadi kan per hari atau per apa itu cepat sekali, setiap titik ini kan setiap waktu, ya, di gambar saya yang sebelumnya tadi setiap titik itu setiap waktu, ya. Nah, ini setiap waktu T1, T2, T3, T4, T5 yang tidak bisa dikatakan siklus karena ini per periode. Tapi jika saya memiliki, ya, ini waktu yang cukup banyak, terus di sini ada pola, ya, yang berulang seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan naik turunnya ini siklus karena ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, tidak antar periode. Kalau ini misalkan ditanya, Bu, apa di sini halus begini, belum tentu, karena kalau gambar di zoom, diperbesar, diperkecil baru kelihatan, ya. Ini seolah-olah kamu memperbesar gambarnya sehingga kelihatan tiap periode waktu ini ada naik turun. Tapi kalau gambarnya kamu besarkan, kecilkan, resolusinya diperkecil, ya, akhirnya seperti lurus, yang kelihatan hanya siklusnya. Jadi bedanya di situ. Misalkan saya punya gambar seperti ini bukan antar periode, ya. Ini bisa jadi ada fluktuasi-fluktuasi di dalamnya nggak kelihatan, tapi
ada pola yang sama, habis turun terus naik, cenderungan turun terus naik, dan ini bisa terjadi pada kurun waktu yang bisa jadi lebih dari setahun, 2 sampai 10 tahun. Ini periode waktu terjadinya perulangan ini bisa 2 sampai lebih 10 tahun. Penyebabnya macam-macam. Ya, kan itu interaksi faktor yang mempengaruhi perekonomian secara global, ya. Kemudian eh, panjang siklus tadi ceritanya bervariasi, sangat tergantung pada fenomena apa yang kita amati. Yang dimaksud dengan satu siklus adalah perulangannya tadi. Ini habis turun terus naik, ini satu siklus ya, antar tinggi ini ke sini satu siklus, tapi ini tadi periode waktunya ya, bervariasi 2 sampai 10 tahun tadi. Di dalamnya sini seolah-olah lurus, itu kalau diperbesar bisa jadi ada fluktuasi yang gak kelihatan ya. Itu kalau siklus. Komponen ketiga musiman. Nah, musiman ini akan lebih pendek polanya ya. Biasanya dalam setahun. Polanya teratur ya, terjadi dalam 1 tahun biasanya. Jadi antar ini ya, jangka waktunya lebih pendek daripada siklus ya. Dan komponen yang terakhir yang lebih sering kita amati adalah irregular komponen ketidakteraturan. Itu pasti ada ya. Jadi di sini tidak berpola, tidak sistematis. Biasanya terjadi karena hal-hal yang tidak bisa diprediksi ya. Seperti pandemi ini sebenarnya juga nggak bisa diprediksi ya, bencana, perang dan lain-lain. Oke. Tidak berulang yang penting ya, karena itu shock aja saat saja. Oke. Nah, jika kalian bekerja dengan data-data waktu, tadi seperti yang saya jelaskan harus membuat terlebih dahulu plot time series plot untuk melihat perilaku. Dan lakukan identifikasi adakah komponen-komponen yang menyusun deret waktu ini. Karena ya, komponen-komponen penyusun ini sangat menentukan metode apa yang harus dipakai untuk keperluan keperamalan. Oke. Nah, di bagian ini memang saya fokus ke arah tren, kecenderungan naik tadi. Tapi nantinya jika kalian sudah belajar di mata kuliah analisis deret waktu, banyak metode lain yang secara spesifik mengatasi jika terjadi musiman, jika terjadi siklus ya. Nah, itu akan diakomodir oleh model-model yang berbeda setiap komponen apa yang dominan. Nah, ini ruang lingkup ya, alur. Jika kamu berhadapan dengan deret waktu, sudah kamu buat time series plotnya, sudah dilihat komponen-komponennya, dan terlihat dominan komponen tren. Tapi tren yang saya maksud di sini adalah tren yang sifatnya deterministik, bukan tren yang bersifat stokastik. Bagaimana identifikasinya nanti di belakang ada penjelasan saya untuk memberikan highlight. Asumsi yang pertama, kita anggap saja bahwa time series ini memiliki tren yang bersifat deterministik, ya. Anggap saja ini bersifat deterministik. Kemudian ketika ada kecenderungan, maka kita bisa menggunakan model yang sifatnya ini, tren linier, tren kuadratik, tren eksponensial, atau autoregresi. Jika tidak terlihat adanya komponen tren, kamu bisa menggunakan metode pemulusan untuk menentukan peramalannya, ya, moving average atau exponential smoothing. Jadi komponennya yang utama adalah tren terlebih dahulu. Kemudian dari komponen tren itu kita coba, ya, kalau ada bisa dimodelkan, kalau tidak ada dimuluskan saja untuk melakukan peramalan. Ini contoh saya. Data deret waktu GDP US ini bisa dilihat dari contoh ya, ini kalau nggak salah dari sampel file ya, nanti kamu cek di Gradle ada sampel file yang berjudul ini
tingkat GDP US ya, GDP US kalau nggak salah namanya. Nah, ketika itu dipanggil, kamu membuat plot direct waktu, cari ya letaknya di sini, view graph of specified variables time series plot. Misalkan yang ingin kamu bentuk time seriesnya variabel unemployment, tingkat pengangguran, maka tinggal pindahkan saja ini ke kotak yang kanan. Hasilnya seperti ini. Nah, langkah pertama sudah kamu lakukan, membuat time series plot. Setelah itu identifikasi ada apa di sini, ya. Nah, secara keseluruhan, ya, katakan ini dari tahun 1960 ke tahun 1995 ada pola kecenderungan naik, walaupun di sini ya sama di sini kok kelihatannya datar-datar aja, tapi ketika saya lihat posisi tengahnya ini ada kecenderungan naik ya. Oke. Kemudian ini ada puncak ke puncak. Puncak ke puncak. Ya, puncak ke puncak ini apa siklus ya? Tadi sekitar bukan setahun, jadi nggak bisa dinamakan musiman karena posisinya dari tahun 70 sampai 75. Ya, ada terjadi lagi ini agak panjang ya, 1980 sekian ke 75. Ya, ini sekitar 5 sampai 6 tahun gitu polanya, ya. Tidak kelihatan unsur musiman dan yang jelas ada unsur random atau irregularity-nya tadi. Oke. Jadi di situ kamu bisa jelaskan ada tren, ada siklus, itu bisa dijelaskan. Ya. Nah, berhubung data yang tadi saya tunjukkan sebagai contoh tidak memiliki unsur tren, ya saya tidak bisa nyambungkan ke metode penjelasan mengenai metode pemulusan berikut ini dengan data yang tadi. Nanti kita pakai kasus yang lain. Ya, cuman seperti yang tadi sudah saya kemukakan dalam diagram yang saya tunjukkan ke kalian, bahwa jika tidak ada unsur tren, kamu bisa pakai metode pemulusan yang secara garis besar ada dua di sini, moving average atau exponential smoothing. Bagaimana cara kerjanya? Ya, jadi yang pertama, moving average itu ya rata-rata sih, rata-rata biasa, ya memberikan gambaran umum data seiring waktu. Yang paling dasar, tapi caranya nanti jika ingin memprediksi yang terjadi satu periode, pada satu periode dia menggunakan data dari n periode terakhir. Ya, jadi data dari n periode terakhir ini di rata-rata dipakai untuk meramalkan yang terjadi di periode n plus 1. Jadi kita butuh misalkan 3 ya, moving average dengan 3 data. Kita butuh 3 time series 1, pengamatan 1, pengamatan 1, pengamatan 2, pengamatan 3. Nanti ini di rata-rata dipakai untuk mendapatkan peramalan di periode keempat. Jadi 2, 3, 4 dipakai untuk mendapatkan peramalan di periode kelima dan seterusnya. Ya, konsep moving average seperti itu. Ini contoh mengenai moving average yang saya terapkan pada data penjualan. Ya, data sales tahun 2003 sampai 2015, adanya sampai tahun 2014 saja. Di sini mau membentuk apa? Model ramalan ya yang bermanfaat, nanti yang ini jelas. Tapi yang 734, tapi nanti yang sebelah sini dipakai untuk memeriksa akurasinya. Ya. Jadi yang pertama, seperti cerita saya tadi, misalkan kamu melihat membuat moving average dengan 5 pengamatan. Maka ini 120 sampai 210 data tahun 2003 sampai 2007 dihitung rata-ratanya untuk mendapatkan prediksi atau peramalan pada tahun 2008 sebesar 252. Nanti 150 sampai 380 di rata-rata untuk mendapatkan 304.
Oke, 5 yang terakhir dan seterusnya itu. 5 yang terakhir yang ini 1 2 3 4 8 70 sampai 950 ini pakai untuk mendapatkan ramalan di 2015 734. Dari semuanya ini ya, yang sudah ada komparasinya adalah dari tahun 2008 sampai 2014. Ya, sedangkan yang benar-benar ada ramalan benar-benar karena belum ada angkanya itu yang di tahun 2015 ya. Yang ini semua dilakukan untuk melihat sedekat apa ramalan ini dengan data aslinya. Sedangkan ramalan yang dibutuhkan ya yang ini sebenarnya apa yang terjadi di tahun 2015 yang belum diketahui. Oke. Jadi aktual di 5 tahun pertama dihitung untuk mendapatkan peramalan di tahun ke-6 dan seterusnya ya. Dan karena dia pakai 5 tahun pertama ini tidak punya ramalan ya, tidak ada bukan ramalan, tidak ada hasil pemulusannya. Jadi yang di sini sebenarnya adalah hasil pemulusannya, ramalan murni yang ini sebenarnya ya. Oke. Bisa kamu lakukan langkah itu di Excel ya ketika kamu sudah update data analisismu ya di Excel yang bagian data analisis sudah diaktifkan, maka kamu bisa coba ketikkan data sales tadi, kemudian pergi ke data analisis moving average. Nanti di situ kamu diminta untuk menginputkan mana yang hendak dimuluskan. Ini kan data ini yang hendak dimuluskan. Jika kamu highlightnya mulai baris 1, maka di sini jangan lupa tentang labels in first row, karena di baris pertama ada judulnya, bukan angkanya ya. Kemudian 5 ini adalah berapa data yang akan dipakai untuk dihitung rata-rata pemulusannya dan diletakkan di mana. Ya. Hasilnya seperti ini ya, sama seperti cerita saya tadi, posisinya di tahun 2008 pemulusannya 252, yang peramalan murni yang 734 ya. Saya mencoba memplot ya data faktual dengan pemulusannya. Oke. Nah, ketika kamu lihat sendiri jauh kan ini ya posisi antara peramalan pemulusan dengan data faktualnya. Bisa dicoba dengan mengganti angka 5 ini, jangan pakai angka 5. Ya, di sini saya mencoba menggunakan angka 3. Ya, lihat perbandingannya. Ya. Yang lebih dekat dengan pola penjualan faktual itu yang 3. Ma3 itu yang birunya lebih, yang faktual yang ini. Ya. Kemudian penjualan Ma5 itu yang light ya, ini sangat ini. Yang birunya sangat mudah. Sedangkan yang 3, yang Ma3 itu yang ini. Ya. Nah, kalau dilihat pergerakannya ya jauh lebih mendekati fluktuasi data faktual untuk yang Ma3. Ya. Apalagi kalau kamu compare Ma5 dengan 7. Yang Ma7 itu yang ini. Ya, lebih flat. Jadi kalau 5 sama 7 ya lebih dekatan 5 ke data faktual daripada yang 7. Kesimpulannya apa di sini? Ya, ketika kamu menggunakan lebih sedikit pengamatan, ketika mau membentuk rata-rata bergerak itu tadi, hasil peramalannya lebih baik, lebih menyerupai fluktuasi dari data aktual. Tapi semakin banyak yang dipakai, maka ya semakin mulus ini bahasanya ya, semakin halus, jadi fluktuasinya hilang. Nggak kelihatan ya, jauh dari pergerakan data faktualnya. Jadi biasanya dipakai untuk meramalkan nilai tengahnya saja tanpa melihat fluktuasinya. Jadi kelemahannya di situ ya kalau menggunakan banyak atau parameter pemulusan yang besar di moving average. Ya. Jadi permasalahannya adalah moving average ini menggunakan data aktual, tapi selalu tertinggal. Tadi contohnya pakai 5 nggak ada ya, nggak dapat pemulusan untuk 5 pertama.
adanya pemulusan mulai yang ke-6 dan seterusnya. Terus, semakin banyak yang dipakai untuk membentuk rata-rata, tidak lagi terbentuk puncak dan lembah seperti data aktual. Karena memang sifatnya memuluskan. Terus peramalannya, contoh saya tadi, terbatas. Kan ada sampai 2014, dipakai untuk meramalkan tahun 2015 saja. Nah, metode pemulusan yang berikutnya adalah exponential smoothing. Nah, di sini bukan memberikan bobot yang sama. Yang tadi jelas kalau terlalu banyak yang dipakai, terlalu mulus, terlalu banyak yang dipakai, tidak bisa tidak punya pemulus, kehilangan banyak pemulusan di pengamatan awal gitu ya, tertinggal itulah bahasanya. Nah, di sini exponential smoothing berusaha mengatasi itu. Jadi tidak terlalu menghabiskan pengamatan awal ya. Di sini sama, dia tetap menggunakan rata-rata bergerak, jadi maju-maju terus itu seperti tadi konsepnya. Tapi diberi bobot yang berbeda. Ya, bobot turun secara eksponensial seiring waktu. Logikanya, ya, kalau ingin meramalkan itu yang paling dekat, yaitu untuk meramalkan besok, yang paling berpengaruh adalah peristiwa hari ini daripada yang terjadi kemarin. Ya, sehingga peristiwa hari ini nanti diberi bobot yang lebih besar dibandingkan dengan, jadi bobotnya historinya itu boleh saja lebih panjang ya. Baik, kalau tadi untuk meramalkan atau memuluskan apa yang terjadi di 6 pakai 5 periode waktu di belakang, historinya 5 histori itu dipakai untuk 6 ya. Untuk 7 2 sampai 6 dipakai. Untuk memuluskan 8 dipakai 3 sampai 7 dan seterusnya ya. Nah, kalau di sini nanti nggak terlalu banyak, histori yang dipakai tidak terlalu banyak, tapi tetap konsep bahwa yang terjadi paling akhir itu diberi bobot lebih besar ya. Dan bobotnya ini nanti diistilahkan dengan konstanta pemulusan yang terletak pada rentang 0 sampai 1, dipilih secara subjektif ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, tidak butuh terlalu banyak data histori ya. Nah, berikut ini adalah rumus pemulusan exponential smoothing yang tadi diceritakan. Dia menggunakan data histori ya, dengan bobot yang menurun seiring dengan semakin jauhnya histori tadi dengan apa yang kapan akan digunakan, kapan peramalannya itu, pemulusannya itu. Ini contoh saya di sini, misalkan kamu hendak melakukan peramalan pada atau pemulusan untuk T, maka kamu membutuhkan data aktual T-1 dengan bobot alfa. Alfa itu terletak di antara 0 sampai 1 dan ada di belakangnya 1 min alfa kali peramalan untuk periode ke T-1. Di sini sebenarnya tersembunyi juga ada unsur data aktual periode sebelumnya. Jadi ketika kamu elaborasi kembali, maka isi dari FT-1 ini juga hal yang sama, cuman time lag-nya mundur 1. Ini alpha T plus 2 plus 1 min alpha FT-2. Nanti FT-2 akan muncul lagi AT-3 dan seterusnya. Ya, yang bobotnya semakin lama semakin kecil, mau tidak mau. Jadi ketika data histori satu periode menggunakan bobot alfa, yang 2 periode sebelumnya menggunakan bobot, di sini ada 2 ya, dikalikan, yang nilainya pasti lebih kecil daripada bobot alfa saja. Nanti ada AT-3, lebih kecil lagi bobotnya. Itulah yang disebut dengan exponential smoothing, karena bobotnya itu turun secara eksponensial. Oke. Nah, ini saya contohkan 120 ini. Kecuali untuk data pertama ya, data pertama kamu tidak memiliki peramalan di periode sebelumnya. Jadi di sini angka 120 ini sekaligus langsung saya pindahkan saja gitu, seolah-olah dari yang angka 120 ini saya langsung letakkan di sini sebagai pemulusan atau peramalan yang pertama. Ya, mundur 1 karena nanti pasti menggunakan data aktual satu periode sebelumnya. Sini untuk mendapatkan peramalan
di tahun 2005, saya membutuhkan data aktual tahun 2003. Ini data aktual tahun 2004, 150 ini, dan peramalan atau pemulusan di tahun 2004 yang pada dasarnya tadi ya hanya memindahkan aktual 2003 ini ke sini ya. Di aktual tahun 2003 ini sekaligus digunakan sebagai starting point. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa lanjut. Kemudian untuk mendapatkan pemulusan atau peramalan di 2005 saya membutuhkan data aktual sebelumnya dan peramalan sebelumnya. Jadi dua ini saya gunakan dengan bobot yang berbeda. Ketika alfa saya pilih 0,1, maka yang 150 ini bobotnya 0,1 plus yang ini bobotnya 0,9 ya, 1 min alfa. Sudah dapat angka 123. Dan seterusnya prosedur itu dilakukan untuk mendapatkan peramalan pemulusan di tahun-tahun setelahnya ya. Beda dengan moving average yang saya tunjukkan tadi sebelumnya. Di sini yang tidak ada hanya satu ramalan saja untuk 1 tahun pertama ya, karena memang kita butuh data tahun berikutnya yang sudah nggak ada lagi di sini ya. Jadi tidak membuang terlalu banyak data historis ya di sini ceritanya. Yang hasil pemulusannya jauh lebih lengkap ya, dengan peramalan satu periode yang memang belum ada di sini pada tahun 2015 ya. Nah, konsep exponential smoothing ini bisa juga kamu lakukan dengan bantuan data analisis pada Excel ya. Caranya sama seperti tadi, aktifkan dulu data analisis, kemudian pergi ke data. Di sini ada bagian data analisis, cari di sini ada menu exponential smoothing. Ketika itu kamu klik, kamu akan diminta menginputkan data yang akan kamu muluskan ya, di sini toh data B1 sampai B13, B1 sampai B13 sih sebenarnya di sini. Kemudian damping faktor. Damping faktor itu adalah 1 min alfa. Jadi kalau kamu pakai alfa 0,1, yang diinputkan di sini adalah 0,9 ya. Dan taruh di mana posisinya di sini, sesuaikan dengan posisi yang tadi ya, kan ramalannya tadi untuk berapa? Tahun 2004. Makanya di situ ditulis C3 ya. Oke. Nah, ketika sudah kamu lakukan, hasilnya seperti ini ya. Pemulusan yang saya peroleh dengan konsep exponential smoothing tadi. Ya, saya membandingkan ya. Ini tadi dengan 0,1 ketika diplot, ini data faktual ya, ini data hasil pemulusan. Jauh lebih datar ya, jauh lebih datar. Ketika alfa saya rubah dengan nilai yang lain 0,9, bisa kamu lihat sendiri yang aktual ini yang lebih gelap ini. Kemudian hasil pemulusan yang 0,1 yang paling bawah, hasil pemulusan dengan alfa 0,9 itu yang ini. Sangat mirip ya, sangat mirip, hanya beda log saja. Ya, jadi sama seperti cerita saya di moving average yang tadi menggunakan N kecil, N besar. Kalau N-nya kecil lebih mendekati data, fluktuasi data, N-nya besar sangat mulus. Jadi hanya rata-rata saja akhirnya. Di sini sama. Ketika alfanya kecil, justru dibalik ya, alfanya kecil, maka ramalan itu hanya seolah-olah menunjukkan ramalan untuk nilai tengah tanpa melihat fluktuasi. Ya, nah bobot yang menuju 1 justru nanti yang menghasilkan ramalan semakin dekat dengan fluktuasi data aktual. Yang bobot kecil, alfa menuju 0, hanya mulus saja. Ya, hanya memuluskan saja. Nah, konsep mana alfa yang dipilih itu sebenarnya bisa kamu coba pilih-pilih ya. Bisa dengan kriteria ya, misalkan menggunakan kriteria mean square error, RMSE, mean absolute percentage ya, deviation gitu. Bisa. Jadi ukuran-ukuran akurasi peramalan semua bisa kamu pakai untuk menentukan alfa mana yang terbaik merepresentasikan hasil ramalan ya, ramalan sedekat mungkin dengan data faktual.
Oke. Saya masuk ke konsep berikutnya ketika terdapat unsur tren. Tapi trennya sekali lagi deterministik di sini. Tren yang dimaksud adalah tren yang memang seiring waktu itu ada memang agak sulit mengidentifikasinya, baru bisa terlihat ketika kita pakai tool-tool yang lain, alat yang lain, tools yang lain yang sudah kalian kenal di analisis deret waktu, misalkan fungsi autokorelasi, ya, fungsi parsial autokorelasi dan uji-uji yang lain. Nanti di sini saya sementara yang saya pakai nanti adalah sisaannya dulu. Ya, jadi model tren ini nanti saya pakai dulu dengan asumsi memang trennya deterministik. Ya, nanti pola tren yang ingin dicobakan bisa tren linear, kuadratik, atau eksponensial. Konsepnya gimana? Ya, variabel Y yang variabel deret waktu tadi itu responnya. Kemudian waktu saya ganti dengan saya pakai untuk prediktor, tapi dalam bentuk indeks. Jadi misalkan kamu memiliki data tahunan tahun 95 sampai 99, itu nanti X-nya adalah kode waktu ini. 95 di kode 0, 96 di kode 1, 97 kode 2, 98 3, 99 4. Itu kode waktunya. Nanti dengan MKT kamu bisa membentuk penduga parameter beta 0 dan beta 1 menggunakan Y responnya dan X itu tadi indeks waktu. Bisa saja nanti kalau memang ada tren naik, ini yang kamu dapat. Beta satunya positif. Kalau tren turun, beta satunya negatif. Plot ini adalah plot Y versus waktu. Ya. Nah, ini contoh ya, dengan MKT saya dapatkan ini. Y topi sama dengan 0,6 plus 0,7 indeks waktu. Betul, ininya positif. Berarti memang diperoleh tren negatif, tren naik. Ya, ingin diramalkan penjualan tahun 2000. Ya, tinggal kamu inputkan saja indeks waktu yang mewakili tahun 2000 di sini. 5, saya inputkan ke sini, maka hasilnya adalah 4,1 sesuai model ini. Ya. Oke, nah misalkan kamu mau menggunakan kuadratik. Ya, di sini nanti akan ada unsur indeks waktu yang berpangkat 1 dan indeks waktu yang berpangkat 2. Tetap ini dikode dulu. Indeksnya dirubah dulu. Nanti ya tren naik itu diwakili oleh model-model yang ini. Ya. Nah, ini tren naik tapi trennya bentuk pola kuadrat. Kalau ini seiring waktu turun, ini juga seiring waktu turun. Ya. Ada parameter yang beda-beda di sini. Tapi tergantung dari parameter beta 2 yang berhubungan dengan indeks waktu kuadrat. Ya. Nah, misalkan ini ya, saya pakai angka ini ya, tapi yang saya fitkan ini kode waktunya ada suku pangkat 1 dan suku kuadrat ya. Nanti manggilnya di Gradle atau di Excel ini yang pangkat 1 dan pangkat 2 dipakai semua. Nah, di sini hasilnya 0,214 ini positif, tapi di sininya minus. Nah, di situ kalau diplotkan hasilnya pasti ada cenderungan naik, tapi dengan pola yang mana? Ya. Satu lagi, autoregressive modeling. Autoregressive modeling ini nanti dipakai untuk meramalkan juga, tapi dia menggunakan time lag bagi Y-nya. Ini asumsinya ya itu tadi ya, YT ada hubungannya dengan YT-1, YT-2 dan seterusnya, mirip dengan pemodelan yang sudah pernah saya sebutkan di awal regresi dengan bentuk dinamis itu. Tapi di sini tidak menggunakan X, dia hanya menggunakan dirinya sendiri ya, tapi masa lalu ya, Y di masa lalu. Jadi tetap menggunakan MKT, tinggal model yang kamu pakai yang seperti apa ya. Jadi pakai Y time lag 1, time lag 2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini semua nanti bisa, kebetulan contoh saya di Excel, nanti di kesempatan
diskusi akan coba saya tunjukkan bagaimana memanfaatkan Gradle untuk pemodelan-pemodelan yang seperti ini. Ya, oke. Satu lagi, ini parameter-parameter ini ya tidak harus diinterpretasikan. Nah, kecuali kamu sudah paham yang kemarin konsep pemodelan dinamis, ada efek langsung, ada efek tak langsung. Nah, kalau yang di sini ya adanya nanti efek tak langsung semua karena ini yang terjadinya sudah beberapa periode waktu ke belakang. Jadi bisa dianalisis, tapi harus konsep langsung tak langsung harus kamu pahami dulu untuk yang autoregressive modeling ini. Nah, nantinya ya akan ketahuan model deterministikmu ini betul atau tidak, ya tren deterministik ini benar atau tidak jika kamu sudah memeriksa sisaannya. Sisaan yang model yang benar adalah atau model yang sudah reliable yang bisa kamu pakai untuk peramalan dan analisis lanjutannya adalah model yang memenuhi asumsi. Asumsi salah satunya adalah sisaan saling bebas, tidak ada atau korelasi. Nah, biasanya jika memang masih perlu pemodelan tren secara stokastik, ya sisaan dari modelmu yang tadi itu pasti menghasilkan pola yang atau autokorelasi sisaan atau sisaan yang berpola seiring waktu. Ya, dari di sini akan bisa kamu identifikasi bahwa memang model yang kamu pilih di sini dengan asumsi yang deterministik ini masih kurang tepat. Ya, harus ada pemodelan secara stokastiknya. Model secara stokastik itu yang mana? Yang kamu kenal di ARIMA itu dengan konsep model Box-Jenkins ya, mau itu autoregressive, moving average, ada integratednya ya, difference pembedaannya. Nah, itu masuk ke konsep tren yang sifatnya stokastik. Nah, mengenai pemeriksaan autokorelasi belum saya jelaskan sekarang, masih perlu saya jelaskan, akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Oke, simpan semua pertanyaan, nanti coba akan saya tunjukkan bagaimana memanfaatkan Gradle untuk data deret waktu. Ya, untuk yang ini silahkan nanti kamu sampaikan jika ada pertanyaan pada sesi diskusi. Ya, nih ya, kesimpulan terakhir, jika tren yang sifatnya stokastik harus pakai pendekatan Box-Jenkins. Seperti itu. Dari saya cukup sekian. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.